Ya pertama tidak ada titik temunya. Ya kan yang disuruh minta maaf, siapa minta maaf ya kan? Dengan apa yang tuntutan yang dikasih tahu sama Om Ferry masih sama kok. Kayaknya saya udah dipingit deh selama beberapa bulan ini. Oh, udah tinggal bismillahnya aja. Pokoknya aku minta doanya aja, ya aku dan pasanganku dilancarkan terus hubungannya. Sebenarnya aku juga nggak pernah nutup hati sih. Maksudnya kalau ada yang ngajak kenalan, ada yang ngajak jalan, ya aku juga mempertimbangkan. Mungkin untuk jadi istri ya. Enggak, mungkin maksudnya bukan ntar salah lagi. Enggak, maksudnya ya masuk nominasi lah ibaratnya. Salah satu tipikal yang disukain bokap-bokap gua. Ya kita emang temenan dari SMA ya? Zaman yang masih ting-ting lah. Masih ting-ting. Meski hasil tes DNA telah resmi menahbiskan Aryo Kiswinar sebagai anak dari Trah Mario Teguh, rupanya tak otomatis meredakan tensi perang urat syaraf antara kedua kubu. Terakhir, pihak Kiswinar melalui pengacaranya Ferry Amahorsea sempat luapkan kekecewaannya lantaran pihak Mario dinilai enggan memenuhi permintaan maaf seperti yang diharapkan kubu Kiswinar. Sebaliknya, kubu MT malah terkesan masih mengelak. Di akun Instagramnya, Lina Teguh bahkan ogah menempatkan Kiswinar sebagai anggota baru dalam susunan Trah Mario. Tapi pihak Mario berkilah jika permintaan tersebut berat sebelah. Ya kalau bicara minta maaf ya harus sama-sama dong. Jangan yang satu aja suruh minta maaf habis-habisan, ya kan? Dan ada di pelintir saya bilang saya suruh Aryani minta maaf duluan. Itu pelintiran. You lihat dia punya Instagram. Apa yang dia katakan? Masih ngenyek. Keluar dari Polda aja habis diberitahu hasil DNA-nya. Masih nyindir. Susah ya kalau berurusan dengan pengacara-pengacara yang baru magang ya. Nggak ada soal aku mengakui lagi kan. Dengan tidak dibantah atau kan suatu pengakuan. Ya, dari keterangan Vidi Galenso Syarif selaku pengacara MT, pasca tes DNA, diam-diam rupanya ada pertemuan khusus antara Aryo Kiswinar dan Mario Teguh. Namun dalam pertemuan tertutup tersebut, tak ada titik temu antar keduanya. Satu sama lain saling kukuh mempertahankan sikapnya hingga mediasi gagal total. Benarkah mediasi itu gagal karena Lina Teguh sulit menerima kehadiran Kiswinar sebagai anggota baru dalam keluarganya? Terpaksa saya harus bongkar, sudah ada pertemuan secara privat dan memang harusnya begitu. Keluarga itu menyelesaikan sendiri masalah ini, para pihaknya. Bahkan lawyer pun tidak boleh ikut campur, tidak boleh, must not. Ya pertama tidak ada titik temunya, ya kan yang disuruh minta maaf, siapa minta maaf ya kan? Namanya minta maaf itu harus sama-sama dong, ya kan? Anak kecil berantem aja nggak mungkin yang satu doang yang salah, pasti dua-duanya ada kontribusi salah. Isu pembicaraan ihwal masa depan Kiswinar termasuk soal jaminan hidup pasca positif tes DNA memang terungkap dari keterangan Vidi selaku kuasa hukum Mario. Ia bahkan mengaku tak setuju jika Mario memikirkan soal masa depan putranya itu. Apalagi usia Kiswinar sudah bukan anak kecil lagi. Lantas benarkah musabab gagalnya mediasi lantaran Kiswinar tersinggung karena dikesankan ingin mendapatkan warisan dari ayahnya? Gini, kita harus bicara lagi soal si Kiswinar ini sekarang siapa? Apa anak masih di bawah umur atau sudah dewasa atau bagaimana, ya kan? Bicara soal tadi tanggung jawab segala macam, apa yang bertanggung jawab kan sudah selesai waktu perceraian. Sementara Nyonya Aryani Sunarto, ibunda Kiswinar sendiri, pasca tes DNA diumumkan seolah terkesan enggan bicara kepada awak media. Saat tim kami sambangi kediamannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Aryani tampak begitu emosional menghadapinya sambil bergegas menutup pintu rumah rapat-rapat. Ibu, nanggu dulu Bu, sebentar aja Bu. Sopan. Enggak, nggak pakai assalamualaikum Ibu. Maaf Ibu. Entah karena tak ingin trauma masa lalunya kembali terungkap atau ia tengah tersulut emosi yang hebat karena sikap mantan suaminya, Mario Teguh, dan seteru wanitanya, Lina Teguh, yang belakangan terkesan makin arogan lewat sejumlah ciutan pengelakannya. Ya, sosok Lina Teguh, wanita yang tampak lebih muda dari Aryani, belakangan memang santer disebut-sebut selain mampu membuat sang Mario jatuh cinta bertekuk lutut, juga disinyalir menjadi penentu setiap keputusan Mario. Sikap dominan itu tercermin dari pengakuannya saat di sebuah talk show beberapa waktu lalu. Saya menuruti apa yang beliau inginkan.
Memang susah, tapi katanya saya pinter melihat potensi. Mario sendiri memang tak pernah sungkan lontarkan selangit pujian untuk belahan jiwanya saat di hadapan publik. Sikap tersebut selain menyeratkan betapa kuatnya cinta Mario pada Lina, berbanding lurus dengan kuatnya pengaruh Lina pada sikapnya. Hold my hand. In other words, darling, kiss me. So, love. Sahabat-sahabat saya yang super. Sebegitu kuatnya peran Lina, hingga Deddy Corbuzier menjuluki Lina Teguh dengan sebutan Ratu Pemberi Titah kepada sang raja. Pemirsa, ya Anda bisa melihat dari Instagramnya bagaimana Pak Mario Teguh sendiri kan mengakui ya bahwa istrinya itu banyak memberi andil pada dirinya. Jadi kalau yang bisa saya katakan sekarang dengan adanya Pak Mario Teguh, bibirnya membentuk satu garis lurus ketika berbicara mengenai keluarga dari istri pertama dan dari anaknya sendiri Kiswinar ya, yang saat ini diakui sebagai anak dari hubungan perkawinannya itu menunjukkan bisa jadi Pak Mario Teguh merasa dia hanya mendapat dukungan dari keluarganya saat ini ya, dari istri kedua saja. Pada saat yang sama, kerasnya dinding ego kubu Mario makin terbentur oleh beban luka masa lalu yang dihadapi Aryani dan Kiswinar. Maka perang di ranah hukum pun makin sulit dielakkan. Kubu Kiswinar bahkan terang-terangan sudah menutup pintu mediasi, ingin semua berjalan sesuai jalur hukum. Lantas, akankah Mario terancam dibui karena tudingan pencemaran nama baik? Atau sebaliknya, Kiswinar akan dituntut balik sang Mario dengan tudingan yang sama? Tidak ada lagi pertemuan, perkara bergulir terus. Gitu. Saya akan kawal perkara ini. Ya kan, saya akan minta dukungan Komisi Perlindungan Perempuan. Saya akan minta dukungan dari berbagai pihak untuk kawal perkara ini supaya naik. Dan penyidik sudah menyatakan perkara akan jalan terus. Dengan apa yang tuntutan yang dikasih tahu sama Om Ferry, masih sama kok, gitu. Masih sama, belum berubah, gitu. Intinya itu harus harus ada. Saya melihat bahwa ini ada masukan-masukan, ya, ada masukan-masukan yang udah diumbar aja, ya. Mumpung Pak Mario sekarang udah orang besar, nama besar, dan nama besar itu menghasilkan uang besar. Ya, ini seperti yang kita sempat bilang kemarin, itu kisruh terus berlanjut antara ayah dan juga anak. Ini kan udah jelas ya, ayah dan anak, karena bukti tes DNA juga sudah keluar. Tapi tetap aja dua-dua pihak masih terus berseteru ya, James ya. Kayaknya masih belum ada mau baikan gitu, belum ada yang mau sama-sama mau meredam ego masing-masing dan juga untuk mau bertemu, dan gimana ya James ya? Jadi mungkin bingung saja gitu kalau misalkan saya lihat dari berita yang tadi kita simak begitu ya, kedua kubu masih sama-sama kuat seperti itu. Suaranya kok jadi gitu? Oh iya, langsung ya tiba-tiba langsung influence gitu loh. Tapi memang sih ya ini kembali berlanjut gitu kan ya, perseteruan di antara anak dan juga bapak. Kan kemarin sudah ditentukan gitu, dipastikan juga kalau misalkan memang Aryo Kiswinar adalah anak dari Mario Teguh gitu. Tapi memang dari kubu Mario Teguh masih belum bisa melepaskan egonya seperti itu. Nah, ditambah lagi tadi kita bisa melihat ya, ibu dari Aryo Kiswinar dia malah no comment gitu loh. Malah lari gitu kan, masuk ke rumahnya tanpa mau dikomentari apapun gitu. Sedangkan Mario Teguh dan Ibu Lina makin yang mesra Kamu gitu ya. nggak ngedance sama aku gitu? Tapi tetap loh ya, berarti kan memang bisa membuktikan jika Mario Teguh dia mendapatkan support dari keluarga gitu. Dan kita juga berharap agar ini bisa menemukan support solusi. Dari Ibu Lina sih. Ibu Lina ya. Tepatnya yang selalu ada, seperti sampai tadi disinggung sama Deddy Corbuzier ya. Iya, biarpun memang diguncang dengan banyak permasalahan. Prahara seperti itu ya. Tapi tetap mereka berdua ini kompak gitu, Mario Teguh dan juga Lina. Dan kita juga berharap nih, Ovi, biar permasalahannya bisa menemukan solusi yang tepat untuk bisa menyelesaikan semuanya. Amin. Ya udah, sebelum kita makin panjang karena ini ceritanya juga masih terus bersambung. Betul sekali. Langsung aja kita sapa pemirsa di rumah. Dan juga pemirsa sampai jam 5 sore nanti kita berdua, saya James Purba dan saya Ovidian, akan mengupdate berita selebriti terkini hanya di Obsesi. Oke, coming up next kita kabar bahagia nih ya, datang dari Acha Septriasa dan juga Momo Geisha yang di penghujung tahun ini akan melepas masa lajang mereka. Wow. Happy ya kalau saya teman-teman kita banyak orang yang melepas masa lajang, happy gitu. Apalagi satu di antara tadi ya, ada Momo Geisha dan juga Acha ini TTM loh. Teman tapi menikah tuh. Ya itu tuh yang
bagus, teman, sahabatan, habis itu nikah. Iya. Udah makin baper kalau Kita kapan ya? Kamu bentar lagi santai. Kamu masih lama kelihatannya. Ya, amin. Daripada baper, langsung Iya. aja kita simak berita selengkapnya. Check it out. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Pemirsa, Desember bulan penghujung tahun terasa begitu istimewa bagi dua artis cantik, Momo Geisha dan Acha Septriasa. Di bulan penutup tahun, keduanya siap menutup masa lajang dan bersanding bahagia di pelaminan. 11 Desember nanti bakal menjadi momen bahagia untuk Acha Septriasa. Bertempat di hotel mewah di Bilangan, Jakarta Pusat, Acha bakal mengikat janji suci dengan Vicky Karisma, seorang tenaga ahli di bidang IT yang selama ini tinggal di Australia. Menariknya, meski hari bahagianya tinggal dalam hitungan hari, Acha terlihat santai tanpa beban. Lihat saja, kemarin ia masih sibuk menjalani aktivitasnya di dunia hiburan. Kayaknya saya udah dipingit deh selama berapa bulan ini. Oh, udah tinggal bismillahnya aja. Senyum rekah bahagia Acha jelang dipersunting sang Arjuna hatinya memang begitu kentara. Setelah memiliki pengalaman getir gagal menikah beberapa tahun lalu, Acha akhirnya bertemu penakluk hatinya Vicky Karisma. Kisah asmara Acha Vicky memang tak berlangsung lama. Setelah 9 bulan berjalan, pasangan beda profesi ini siap melangkah ke pelaminan di musim penghujung Desember ini. Lantas benarkah jelang menyandang Nyonya Vicky Karisma, Acha diam-diam sudah menyesuaikan diri bagaimana menjadi seorang istri? Ya pastinya harus lebih banyak berdoa, terus lebih banyak ya minta nasihat orang tua aja sih. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta. Tirakatku hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpahku cinta sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata. Bermula dari tatap matamu, menyihirku dan merasuk dalam hati. Ku teruskan menatap dirimu. Desember bahagia tidak hanya milik Acha. Momo Geisha juga siap melepas status lajang di bulan penutupan tahun. Pasca resmi bertunangan dengan seorang pengusaha bernama Nicole Reza Samudra awal Oktober lalu, wanita berusia 30 tahun ini siap melangsungkan pernikahan di bulan yang sama dengan Acha Septriasa. Namun entah mengapa, penyanyi bersuara khas ini masih enggan berbagi bahagia ihwal rencana bahagianya di penghujung tahun ini. Pokoknya aku minta doanya aja. Ya aku dan pasanganku ya dilancarkan terus hubungannya. Sosok calon suami Momo Geisha memang masih misterius. Apalagi sebelumnya Momo tak pernah terlihat menggandeng Nicole, apalagi mengumbar kemesraan mereka berdua. Ya pada intinya dia bukan tipe orang yang senang di publish, itu aja sih. Kisah asmara Momo Geisha dan Nicole tidak hanya tertutup di hadapan publik, bahkan di lingkungan sahabat satu label musiknya pun Momo sangat tertutup. Maka wajar jika Rian The Massive dan beberapa personel Niji sama sekali tak mengenal sosok calon suami Momo Geisha. Meski demikian, mereka mengaku bahagia. Momo sudah menemukan tambatan hati dan naik pelaminan. Sejujurnya kita baru tahu nih. Sejujurnya kalau emang benar selamat aja buat Momo. Semoga bisa menjadi keluarga bahagia. Karena dia kan orangnya agak tertutup juga ya sama soal hal yang pribadi. Jadi kayaknya sudah mulai mempublish, ya mudah-mudahan jadi pilihan yang tepat. Tapi kayaknya pernah ketemu di
kali deh kalau nggak salah ya. Oh, pantesan akhir-akhir ini tuh terlihat dandan terus, cantik terus gitu. Jadi emang ternyata sudah ada calonnya. Jadi Momo boleh saja menyembunyikan kisah asmaranya dengan sang pengusaha. Seperti diakui Giring Niji, kisah asmara Momo baru seumur jagung. Pasalnya beberapa bulan lalu Giring sempat memergoki Momo saat bersama Nicole Reza di sebuah bandara. Saya kenal waktu mereka lagi PDKT sih. Karena waktu itu ketemu di airport terus bilang, lo ngapain lo ke Malang manggung? Enggak, ngapain lo mau ucapin selamat ulang tahun, surprisein siapa? Adalah gebetan. Oh tuh langsung tunangan, cepet banget, hebat. Buat Momo Geisha yang sekarang ada cincin besar di tangan kirinya, saya sebagai teman dan sahabat lo, ya udah lama ucapkan selamat. Satu, yang kedua semoga nanti pernikahannya lancar, resepsinya lancar, cepet dapat momongan, dan yang terakhir adalah cie. Cinta menyentuh pipiku dengan manja karena kamu yang kurasa cinta mendapatkan segalanya. Aku juga nggak pernah nutup hati sih. Mungkin untuk jadi istri ya. Mungkin. Ya, masuk nominasi lah ibaratnya. Salah satu tipikal yang disukain bokap-bokap gua.